Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Tutuan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Safia Esalisa dengan nomor induk mahasiswa 2621079. Saya di sini akan menerangkan makalah saya yang berjudul Peradaban pada Masa Kerajaan Mongolia, berbakti, berkarya, dan bermanfaat. Langsung saja, yang pertama yaitu asal-usul bangsa Mongol. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan yaitu Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanjahan yang mempunyai dua putra kembar yaitu Tatar dan Mongol. Kedua putra itu dilahirkan dua suku bangsa besar yaitu Mongol dan Tatar. Mongol mempunyai anak bernama Ilhan yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Agama bangsa Mongol semula adalah Syamanisme, yang meskipun mereka mengakui adanya yang maha kuasa, tetapi mereka tidak beribadah kepadanya, melainkan menyembah kepada arwah, terutama arwah roh jahat yang karena mampu mendatangkan bencana. Mereka jinakkan kepada sajian-sajian. Di samping itu, mereka dengan sangat memuliakan arwah nenek moyang yang dianggap masih berkuasa mengatur kehidupan keturunannya. Dan yang kedua, ciri-ciri Mongol, yaitu berpindahnya pusat ilmu, tumbuhnya ilmu-ilmu baru, kurangnya kutubul hanah, banyaknya sekolah dan mausuat, dan yang terakhir penyelewangan ilmu. Selanjutnya yang ketiga, yaitu serangan Hulaguhan. Wilayah Pelul Arab menjadi jajahan Mongol setelah Baghdad ditaklukkan oleh Hulaguhan pada tahun 1258 Masehi. Hulaguhan membentuk kerajaan Ilhan yang berpusat di Tabriz dan Maraka, Baghdad, dan daerah-daerah yang dilakukan oleh Hulaguhan selanjutnya diperintahkan oleh dinasti Ilhan. Ilhan adalah gelar yang diberikan kepada Hulagu. Dari sinilah di kemudian hari muncul kerajaan Mongol Islam. Karena keturunan Hulaguhan yang masuk Islam dan mendirikan kerajaan Mongol Islam dengan nama dinasti Ilhan. Dan yang terakhir, yang keempat, dampak kekuasaan Mongol. Kekuasaan Mongol terhadap peradaban Islam sungguh sangat terasa. Dampak negatifnya yaitu kekuasaan Mongol diantaranya kehancuran tampak jelas di mana-mana. Dari serangan Mongol sejak dari awal timur hingga ke barat. Kehancuran kota-kota dengan bangunan yang indah-indah dan perpustakaan-perpustakaan yang mengoreksi banyak buku memperburuk situasi umat Islam. Pembunuhan terhadap umat Islam terjadi bukan hanya pada masa Hulagu yang membunuh Khalifah Abbasiyah dan keluarganya, tetapi pembunuhan juga dilakukan terhadap orang Islam yang tidak berdosa. Sedangkan dampak positifnya yaitu disebabkan mereka berasimilasi dan bergaul dengan masyarakat Muslim dalam jangka panjang, seperti yang dilakukan oleh Ghazan Khan pada tahun 1295 sampai 1304 yang menjadikan umat Islam sebagai agama resmi kerajaannya, walaupun pada mulanya beragama Buddha. Bagian penjelasan dari saya, ada sedikit motivasi yang akan saya sampaikan, yaitu jika kita ingin belajar, maka tak seorang pun akan menolong kita. Dan sebaliknya, jika kita memutuskan untuk belajar, maka tidak ada seorang pun akan mampu menghentikan kita.
Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.